Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Primo Purnama dan rekan saya. Fadilah Bunga dan saya Sabina Raisa. Kami akan membahas tentang perizinan STPK dan STPL, yaitu collaborative governance dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian dengan UPTD-nya. Di sini kami sudah memiliki narasumber dengan Bapak. Nah, perkenalkan, nama saya Bapak Devi Supriyadi. Kebetulan saya membidangi di urusan perizinan ini, masalah STPK STPL untuk keberadaan kios atau lapak di pasar yang dimiliki oleh Pemda di wilayah Kabupaten Bandung. Mungkin kita akan langsung aja nih Pak, langsung ke inti pembahasannya. Boleh. Sebelumnya nih Pak, dari STPK atau STPL itu sendiri, secara landasannya itu melingkup apa sih Pak yang harus kita ketahui di dasarnya dulu? Kalau misalkan landasan kan kita istilahnya mengacu ke Perda, karena kan ini diatur sama Perda ya. Untuk keberadaan STPK STPL ini kita dilindungi dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan pasar, dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 8 Tahun 2020 itu yang sebagai landasan dan dasar hukum penerbitan dari surat surat tanda pemakaian lapak atau surat tanda pemakaian kios di pasar gitu. Berarti STPK STPL ini merupakan suatu program baru ya, karena memang baru berjalannya di 2019-2020 ya? Enggak, bukan program baru, ini udah lama dari, cuman barunya itu ada perubahan-perubahan terus di Perda. Jadi kita merubah Perda, dari tiap tahun kita merubah terus Perdanya. Karena semakin berkembangnya di istilahnya perkembangan pasar tradisional, jadi kita harus menyesuaikan dengan Perda yang berlaku di Kabupaten Bandung gitu. Berarti dari atasnya, yaitu amandemen dari atasnya, atau dari Udah dari dari pusat Indonesianya atau dari Pemda? Dari Pemda, dari kita. Karena ini kan Perda, peraturan daerah kita dipegangnya sama peraturan bupati. Jadi kalau misalkan di kita Kabupaten Bandung kan Perdanya ini, kalau misalkan di kabupaten kota lain mungkin berbeda. Ada yang disatuin dengan istilahnya kan pasar itu yang disatuin dengan koperasi. Kalau di kita ini pasar khusus pasar. Kalau dulu sebelum kita berubah ke Dinas Perdagangan dan Perindustrian, dulu kita bergabung dengan koperasi, Dinas UKM, koperasi dulu. Setelah itu kita merger, berubah karena di atasnya juga di kementeriannya juga berubah. Kita terpisah dengan koperasi, jadi kita khusus industri sama perdagangan. Di tahun 2019 atau 2020 kita berubah lagi. Karena anggarannya yang besar itu untuk perdagangan, jadi kita dibalik. Kalau dulu industri dulu, sekarang perdagangan baru industri. Gitu. Cuma ganti nama aja. Ganti nomenklatur. Gitu. Terus terhadap mungkin kendalanya Pak, kendala dari sistem ini yang berlaku dari STPK STPL itu? Kalau kendalanya sih kemungkinan dari pedagangnya. Jadi pedagangnya itu kan kadang-kadang ada yang berinisiatif untuk memperpanjang, ada yang berleha-leha, tidak ada yang memperpanjang. Ini seperti pajak lah, seperti pajak kendaraan bermotor kan itu ada perpanjangan tiap tahunnya. Jadi ini juga tetap harus diperpanjang karena kan keberlakuan ini surat tanda pemakaian kios atau lapak ini kan bisa dipergunakan sebagai pendamping jaminan ke bank kalau si pedagang tersebut membutuhkan modal. Misalkan modal usahanya kurang nih, si pedagang A misalkan kurang. Kalau si surat tanda pemakaian kiosnya ini berjalan berlaku, bisa itu sebagai pendampingan ke pihak bank. Misalkan pengajuan permodalan ke bank yang bersangkutan atau ke bank yang ditunjuk untuk memberikan modal, baru ini bisa dipakai jaminan. Nah, bentuk STPK STPL seperti ini. Kalau yang kuning ini
untuk lapak. Ya. Kalau yang ini untuk kios. Ini kalau misalkan si pedagang mempunyai kartu ini, otomatis si pedagang tersebut pedagang yang sah, yang memiliki kios tersebut, gitu. Jadi ini si surat ini berhak diperpanjang setiap tahunnya. Per tahun ya? Per tahun. Oh berarti sistemnya kayak di kontrak gitu atau? Kalau di kontrak enggak di kontrak kan itu mah ya untuk perpanjangan kan si kios itu udah hak milik kita. Milik si pedagang tersebut dengan apa istilahnya dengan ini bentuk keputusan kami. Terus kalau misalnya untuk pembuatannya sendiri dari STPK sama STPL ini ada syarat atau? Oh ininya, Ya, jadi syarat persyaratannya seperti ini. Prosedur persyaratannya seperti pertama kita terima dulu pemberkasan itu dari pedagang, seperti pas foto ukuran 4x6. Terus materai kalau nggak salah 3 lembar yang 10.000, karena sekarang yang 6.000 kan udah nggak ada ya, pakai yang 10.000. Terus kita sampaikan ke petugas di lapangan di UPTD masing-masing. Nah, semua setelah dikoordinir, semua setelah dicek di UPTD, baru pihak kepala UPTD mengeluarkan surat untuk meneruskan penerbitan surat izin tanah pemakaian kios ke dinas, melalui dinas. Nanti kita proses di sini, karena di sini kan ada petugasnya. Jadi itu teh setelah beres semua ditarik ke kita, dicek keberadaannya apakah komplit atau tidak. Kalau sudah memenuhi syarat, baru kita proses. Cara prosesnya pertama kita cek, terus masukin kita ke buku register. Setelah dari buku register kita ke potensi. Setelah potensi kita masukkan input ke komputer. Setelah dari komputer kita cetak. Udah ada beberapa tahapan untuk pengeluaran ini surat tanda pemakaian kios atau lapak. Setelah beres kita cetak, kita kembalikan ke pimpinan kita yang dari bidang, ada kepala seksi, lanjut ke kepala bidang. Setelah kepala bidang lanjut ke ke sekretaris dinas. Setelah semua memparah, baru ditandatangan sama kepala dinas. Jangka waktunya 14 hari kerja Maksimal. selesai, maksimal. Itu juga kalau tidak ada kendala, karena kan pimpinan-pimpinan di kantor itu kadang-kala ada yang tugas dinas luar, ada yang di dalam, jadi nggak tahu gitu kalau misalnya itu. Jadi kita targetan aja 14 hari kerja itu maksimalnya untuk penerbitan ini. Setelah beres ini kan ditandatangan sama kepala dinas, baru kita terima lagi. Setelah kita terima, baru kita input lagi sebagai arsip di kita. Setelah beres di kita di dinas ini, kita kembalikan lagi ke UPTD untuk dibagikan ke para pedagang yang bersangkutan, yang membutuhkan ini, yang memperpanjang istilahnya. Kalau perihal ini nggak Proses bisa panjang. dari e-office ya? Kalau untuk ini belum bisa kita di office, karena kan untuk satu buah aplikasi itu membutuhkan anggaran berapa, jadi belum sampai ke sana. Gitu, ada jadi tahapnya. belum. Jadi ini mah istilahnya manual lah gitu, masih pakai komputer manual, Masih kita fisik. masih diketik sendiri lah gitu. Belum sampai ke aplikasi. Nah, perihal bedanya STPK sama STPL itu apa ya Pak? Kalau STPK kan untuk kios, keberadaannya untuk kios, jadi si kios tersebut harus punya STPK dengan yang warna biru. Kalau untuk lapak yang los-los itu, berarti ini dalam ya yang kuning itu. Terus dalam segi ukuran juga beda. Kalau misalkan ini mah cuma 0,8 kali 1,5. Kalau yang itu yang kuning, kalau yang biru mah ada yang 3 meter kali 2 meter, ada yang 4 meter kali 2 meter, ada yang 8 meter kali 4 meter. Kalau untuk kios, kios ya. Di kios tuh pedagang yang di dalam pasar tuh di ruko. Bukan, yang di dalam, bukan yang ruko. Ruko itu beda. Kalau ruko itu kepemilikannya itu udah sertifikat, bukan hak kita, bukan hak dinas untuk ini kan. Kalau misalkan ini yang kios atau PKL, yang kios atau lapak yang berada di dalam pasar, di lingkungan pasar. Terus yang retribusinya kita ambil sama dinas. Untuk retribusi itu kan sesuai aturan yang kita pegang. Untuk retribusi yang ukuran 3 kali 2 itu jatuh di kisaran 3.000 untuk satu kios per hari. Gitu. Jadi 3.000 itu berarti ini
retribusinya bayaran 3.000 itu untuk keamanan sama kebersihan udah include segitu. Itu teh 3.000 khusus untuk sembako. Kalau untuk toko emas itu nyampe 5.000 toko emas. Kalau pakaian 3.000, kalau beras 3.000 sama sembako 3.000. Itu uangnya menyalurnya gimana? Ke kita yang terima terus dimasukkan lagi ke kas daerah, ke Pemda. Kan itu sebagai PAD pendapatan kita. Jadi pendapatan dari pasar itu sebagiannya masuk ke PAD, semua masuk ke PAD untuk mendongkrak PAD Kabupaten Bandung. Lumayan kan kita punya sekitar 8 pasar yang dikerjasamakan, 3 berarti 5 pasar yang dikelola sama Pemda. Karena itu belum kita serahkan ke pihak ketiga. Kalau yang 3 pasar itu udah dikerjasamakan ke pihak ketiga. Sampai pasar-pasarnya kan udah keren, udah modern, udah bagus. Standar SNI juga udah nggak becek, nggak bau, udah bagus. Seperti pasar Cicalengka 1, pasar Soreang 2, sama pasar Cileunyi yang udah di ke pihak 3. Jadi menurut Bapak yang sistem ini tuh mempermudah apa mempersulit? Kalau sistem ini ya sangat mempermudah, menguntungkan bagi semua pihak karena kan ini sebagai pelayanan dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian, satu-satunya cuman satu ini pelayanannya. Kalau dulu sebelum perizinan diambil alih sama Dinas DPMPTSP, jadi situ SIU kita yang bikin Dinas Perdagangan dan Perindustrian karena perizinan udah diambil oleh satu dinas, jadi nggak boleh ke dinas manapun. Kita Dinas Perdagangan cuman mengeluarkan pelayanan ini bentuk ini untuk para pedagang gitu. Ya, tapi tadi kayak dari Bapak bicara kan yang ada pedagang yang menyepelekannya, jadi yang ada yang leha-leha dengan kebijakan tersebut. Terus dari dinas sendiri nih, gimana dengan pedagang tersebut? Yang seperti itu. Ya? Kan itu udah ada aturan di belakang ini kan udah tertera ada ketentuan-ketentuannya. Jadi kalau misalkan dalam jangka waktu 3 bulan tidak 3 bulan atau 3 tahun ada di ketentuan di sini di belakang di sini ya. Tidak ini maka pihak kami akan mengambil alih. Dan ini kan ketentuannya semua ada. Gitu. Tinggal baca aja aturan itu. Tapi aturan ditetapkan tapi tetap masih banyak juga pedagang yang itu yang berleha-leha gitu. Apakah kalau telat memperpanjang ada denda gitu atau kalau untuk sekarang gratis, tidak ada pungutan biaya apapun untuk pengurusan STPK, STPL. kalau yang retribusinya misalkan hari ini nggak bayar, besoknya di bahasanya rapel atau Kalau misalkan untuk retribusi kebetulan kita mencoba untuk 3 pasar itu udah dibikin retribusi yang memakai apa itu tuh tiket ya, yang pakai mesin itu yang pasar Bale Endah, Margahayu sama Ciwidey itu bisa jadi mengendap, itu jadi utang kalau misalkan tidak bayar. Kalau yang sisanya yang pasar Bale Endah, Banjaran sama ya udah tinggal 2 pasar itu kemungkinan tidak. Jadi udah 1 hari itu udah beres-beres, nggak ada rapel istilahnya untuk tunggakan bayar gitu, bayar asuransi, bayar retribusi. Itu kan di belakang ada aturan semua gitu. Kalau misalkan kita nggak ini, kalau nggak salah tuh di poin berapa, poin terakhir kalau nggak salah. Di 3 bulan kios. 3 bulan nggak perpanjang, maka kita ambil alih. Jadi Pak untuk si kios atau mungkin si Lapak. Kios dan lapak ini, apakah dari awalnya ada sosialisasi ini kepada untuk para pedagang misalnya harus ada ya, harus ada suratnya, tandanya gitu, atau mungkin memang ketika pedagang itu sudah akan memulai usahanya di lapak itu udah ada yang menyalurkan untuk ke UPTD-nya langsung atau bagaimana? Emang itu dari awal kan udah ada peringatan, udah ada sosialisasi dari pihak UPTD, karena UPTD itu kan kepanjangan dari kita, ini dari dinas. Kalau dari dinas kan kemungkinan nggak bisa mencakup kita mengenal satu pedagang ini, satu pedagang A, B, C, kan kita istilahnya kan kita mencakup nih Kabupaten Bandung ya, yang wilayah ini. Misalkan kan kita itu
yang ada yang di Cicalengka, ada yang di Majalaya, Bale Endah, Margahayu, kan kita nggak mengenal satu-satu pedagang. Jadi kita punya kepanjangan tangan itu ada UPTD di tiap daerah, di tiap tempat, di tiap wilayah. Jadi yang mensosialisasikan ini kebetulan ada kepala UPTD beserta stafnya ke bawah untuk mensosialisasikan itu masalah masalah kartu ini. Jadi kita tinggal menerima laporan dari bawah, dari UPTD. Misalkan ini udah beres, misalkan ini udah siap, ini udah oke, ini udah clear, misalkan udah nggak ada kendala, kita tinggal proses aja kalau di sini. Jadi kita dinas, kalau misalkan si persyaratan udah lengkap, udah komplit, dari pihak UPTD udah menyatakan oke, kita tinggal cetak aja di sini gitu. Kan tadi juga Bapak sempat menyinggung bahwa ketika perpanjangan ini 1 bulan sebelum ya, 1 bulan sebelum, lalu kalau misalnya ada telat perpanjangan juga tidak akan dikenai biaya. Nah, kalau misalnya untuk pembuatan surat ini sendiri, apakah dikenai biaya atau enggak? Aman, sekarang gratis, tidak ada pungutan biaya apapun Kecuali kepada pedagang. yang 3.000 itu ya yang Kalau untuk iuran retribusi itu wajib. Oh, nah itu tuh retribusi kan menyalurnya ke kita nih Pak. Maksudnya ke Kas daerah. ya ke kas daerah. Nah itu yang ngambilnya itu dari kitanya langsung atau? Enggak, ada petugas juga di UPTD. Jadi di UPTD itu kan ada petugasnya khusus yang keamanan, bagian kebersihan ada, yang bagian keamanannya ada, yang bagian piketnya, terus yang bagian penagih retribusi juga ada. Jadi kita di tiap UPTD itu kita menyimpan kepala UPTD, Kasubag TU-nya, terus keamanannya, yang bagian pemungut retribusi ada semua. Jadi yang pungut mereka kita tinggal nerima aja. Kalau misalkan mereka tinggal setor aja ke kas daerah, oleh kita, oleh dinas dikasih rekeningnya gitu. Rekening kas daerahnya berapa, tinggal setor aja tiap hari. Berarti sebenarnya nggak ada jatah preman ya? Maksudnya kayak kan ada nih pasar Pak yang jadi kalau misalkan gitu mah kecil kemungkinan, cuman pastilah di tiap daerah juga ya, di tiap pasar juga pasti ada jatah-jatah itu. Cuman kalau misalkan untuk mengganggu ke retribusi kayaknya enggak, kalau mengganggu ke sana. Cuman kalau misalkan jatah-jatah preman itu mungkin di luar sana ya ada. Ada keamanan gitu ya? Iya. Ya kalau keamanan itu kan sifatnya di kita itu. Jadi masuk di kita teh jadi kepanjangan tangan dari kita keamanan. Cuman keamanan itu kan cuman piket aja. Jadi tetap di daerah kadang-kadang seperti preman itu bisa diperbantukan. Oh, Gitu. jadi mungkin bisa Diajak kerjasama gitu. Jadi premannya itu diajak buat jadi pengambil retribusi Enggak. atau gimana? Cuman untuk ya istilahnya mengawasi lah gitu. jadi Tapi dia juga dapat bagian, cuman enggak terlalu vulgar lah gitu. Kalau Tidak misalnya terlalu terlihat mungkin ya, transparan. jadi itu mah kemungkinan si pedagang itu istilahnya merasa tertolong nih sama si preman ini. Jadi itu mah keinginan beliau aja ngasih. Jadi nggak ada pungutan apa-apa di luar itu. Kecuali kalau misalkan yang biasanya kalau di kita seperti yang ada kejadian yang di pasar Bale Endah, ada itu seperti premanisme di sana ada. Jadi itu memegang kewilayahan-wilayahan, cuman tidak mengganggu ke kita, ke pemungut retribusi enggak, cuman itu mah di luar. Jadi si pedagang itu kadang-kadang ini khusus ke retribusi, ini sebagian khusus ke preman tersebut. Tapi selama si pedagang tersebut diuntungkan nggak apa-apa, nggak ini gitu. Terus selama kita masih bisa diajak kerjasama, ya alhamdulillah lancar-lancar. Kecuali kalau misalkan kita menyinggung lah gitu. Kalau misalkan kita menyinggung keberadaan mereka di lapangan, kebanyakan premanisme itu memegang satu koordinator PKL, pedagang kaki lima. Nah, kalau misalnya pedagang kaki lima, kebanyakan dipegang sama mereka gitu. Cuma kalau misalkan ini nih pedagang yang wilayah ini, misalkan beberapa pedagang PKL, misalkan ada 15, misalkan ini ke si A.
Jadi dia bayarnya ke si A aja gitu. Selama mereka diuntungkan, terus mereka bisa berjualan di sana, oke saja, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalkan kita nih ada relokasi, misalkan pembersihan pedagang kaki lima yang berada di wilayah pasar, kita kan sering koordinasi itu dengan Muspika ya, dengan Kapolsek, dengan Koramil, dengan kecamatan, tidak lupa dengan para koordinator itu, preman-preman itu. Jadi preman-preman itu bagiannya juga ya. ada. Jadi di setiap pasar juga ada sih. Itu tuh yang nggak punya STPK STPL? Enggak, di luar, di luar itu. Bukan pedagang kaki lima. Karena kan kita juga nggak bisa memaksa ya, kalau misalkan urusan ini, kalau dengan sudah menyinggung dengan urusan isi perut, kan kita udah nggak bisa apa-apa. Kalau misalkan nanti kita usik, otomatis kan bisa jadi anarkis. Seperti kejadian kan Bupati mana Purwakarta atau Bupati mana kemarin Karawang, yang Karawang ya, yang dilempari batu itu mau mau relokasi pedagang kaki lima, itu nggak ada koordinasi. Seperti itu kejadiannya. Kalau misalkan udah menyangkut dengan isi perut, kan jadi anarkis semua kan gitu. Ya di kita mah alhamdulillah di Kabupaten Bandung tinggal dirangkul, diajak istilahnya koordinasi, diajak komunikasi, masih bisa ya terkoordinir ya masalah itu gitu. Emang di setiap pasar emang ada. Jadi yang kalau misalkan ada kegiatan-kegiatan seperti relokasi, itu kan yang kedepannya bukan pedagang itu sendiri. Jadi pedagang itu kan di belakang. Jadi mereka-mereka yang di depan. Cuman kan kita harus bisa koordinasi dengan mereka-mereka gitu, sampai tidak anarkis lah gitu. Jadi mungkin lebih tepatnya preman-preman ini tuh untuk mengawasi aja ya, mengawasi dan lebih mengamankan si pasar itu sendiri. Dan jadi memang kan kita sendiri juga tidak bisa untuk menyingkirkan hal itu ya. Kan itu mah udah istilahnya kalau dilihat udah seperti itu budayanya. Karena kan kita nih istilahnya bertamu ke tempat suatu tempat, kalau misalkan kita istilahnya langsung main apalah gitu tanpa permisi, kan otomatis tuan rumahnya juga kan langsung itu. Jadi mereka kebanyakan putra daerahnya di sana gitu. Tapi selama masih sama ya untuk komunitas mereka masih bisa aman, masih bisa tertutupi, masih bisa dicukupi, insya Allah lah aman gitu. Kalau masalah premanisme mah ya istilahnya ada sih di mana-mana gitu, nggak bisa dipisahkan dengan urusan pasar. Jadi istilahnya kan kata orang tua dulu kan di pasar itu semuanya ada ya. Mau yang baik, mau yang jelek, mau yang gimana ada gitu di pasar mah. Seperti itulah urusan dengan pasar gitu. Itu untuk preman, untuk masalah preman. Nah kalau di luar STPK STPL, kalau ada masyarakat yang pengen dagang di pasar, melaluinya kemana? Kalau misalkan itu kan harus dilihat dulu apakah di tempat tersebut atau di pasar tersebut masih ada nggak kios atau lapak yang kosong. Terus harus koordinasi dengan pihak kepala PTD. Oh jadi yang bersangkutan daftarnya ke PTD. Tapi itu juga kalau misalkan ada si kios atau lapaknya itu yang kosong, kalau misalkan full terus nggak mau dijual, ya nggak bisa jualan di sana gitu. Kecuali kalau misalkan si pedagang tersebut udah gulung tikar dan udah siap nih masalah permodalan, udah nggak siap gitu, dijual bisa. Tapi dengan perantara kepala PTD harus tahu ada kwitansi jual belinya, terus aturan-aturan ahli waris itu harus ada. Kan kalau misalkan kita jual tanpa sepengetahuan keluarga kita, suatu saat itu bisa digugat sama keluarganya gitu. Jadi si keluarga itu harus mengetahui, mulai dari anaknya si A, si B, si C itu harus ada. Bukan individual. Bukan. Jadi kalau misalkan si A ini punya anak 3, si anak 3 itu harus mengetahui semuanya. Biar suatu saat nanti misalkan si anaknya yang
misalkan mempunyai modal atau apa, pengen nempatin yang ibunya, yang ayahnya, karena itu kan udah dijual, nggak bisa karena udah dijual. Jadi harus diketahui oleh semua pihak biar nggak ada di suatu saat, biar nggak ada yang menggugat. Ya. nggak ada sengketa. Nah, itu juga kan harus diketahui sama pejabat RT, terus ke RW, terus ke desa, terus ke kecamatan, paling tinggi kecamatan udah diketahui gitu. Baru kita bisa proses. Kalau misalkan tidak ada persyaratan seperti itu tidak komplit, kita nggak bisa mengeluarkan surat ini. Panjang prosesnya ya. Iya, lumayan lah gitu untuk mendapatkan ini. Kalau misalkan di rumah mah ini teh sertifikat rumah lah gitu. Ibaratnya itu seperti itu. Itu memang sepenting itu ya Iya. untuk membuka sebuah usaha Di pasar. Terus Pak, saya juga mau nanya nih, melingkup dengan materi kita kolaboratif governance. Apakah ada nih keterkaitan, bukan apakah ada, tapi mungkin lebih tepatnya keterkaitan dengan kolaboratif governance itu sendiri dari STPK, STPL ini Ya, di ada. sisi mana sih Pak? Ya dari sisi pelayanannya. Dari pelayanan kan kita kembali lagi ke awal, karena kita ini bentuk pelayanan di STPK STPL. Jadi satu-satunya kita pelayanan ke masyarakat itu dalam bentuk ini, dalam bentuk penerbitan surat tanda pemakaian sama lapan. Jadi satu-satunya pelayanan ini. Kalau misalkan dulu kan kita masih bisa mengeluarkan izin-izin yang lainnya gitu. Kalau misalkan sekarang karena udah diambil alih sama dinas lain, jadi satu-satunya ini bentuk pelayanan. Jadi dari dinas kita, dari dinas perdagangan sama perindustrian ke masyarakat itu dalam bentuk ini sekarang satu-satunya. Gitu. Terus di luar itu ada lagi yang masih jadi unek-unek atau apa. Kalau misalkan di luar surat-surat ini juga nggak apa-apa. Misalkan ada yang kurang mengerti tentang perpasaran, tentang apa, boleh kita nyanyi. Tapi ada link situsnya sendiri nggak sih Pak, untuk mungkin ada nih mungkin masyarakat yang mau untuk membuka usaha perdagangannya misalnya, tapi dia masih bingung tentang STPL, STPK ini gitu. Ada linknya atau Nggak ada, apa gitu nggak ada. sebenarnya? Paling koordinasi aja ke UPTD. Jadi nanyain ke UPTD itu seperti ini. Kalau misalkan kita nih di Soreang lah gitu, misalkan ini ada pembangunan nih Soreang pasar ke pihak ketiga, misalkan kita cari-cari lokasi lah gitu. Misalkan Pak, ini ada nggak misalkan lokasi, kan kita ini kalau misalkan ngebangun pasar itu kita harus pertama itu existing itu yang pedagang lama itu harus terokoordinir sebelum kita ngasih kesempatan ke orang lain, ke pedagang lain, atau misalkan ke pengusaha lain yang mempunyai modal. Jadi kita utamakan dulu yang existing yang dulu, yang pedagang dulu. Misalkan si A nih masih sanggup nggak berjualan di sini, misalkan masih sanggup ya berjalan, berarti nggak ada jatah untuk orang lain. Kalau misalkan si A ini udah nggak sanggup, kemungkinan nih satu nih ada cadangan buat orang lain untuk berdagang atau berjualan di pasar tersebut gitu. Jadi selama si pedagang itu sanggup mah kemungkinan nggak ada gitu, nggak ada untuk ini, kecuali kita istilahnya intip-intip lah gitu. Kalau misalkan ini kan rencana kita nih Pemda ini akan ngebangun pasar itu yang di Pasar Sehat Majalaya satu. Setelah beres Pasar Sehat Majalaya kita ke Banjaran, itu mau di ke pihak ketigaan. Nah kalau misalkan nanti kita cari-cari peluang lah untuk misalkan ada minat berjualan, kita mendekati petugas-petugas pasar tersebut. Apakah nih kalau misalkan saya jualan di sini ada kesempatan nggak atau ada peluang nggak gitu. Tinggal gitu. Kalau misalkan ada, nah nanti kan ada berita acara jual belinya dengan pihak PT, karena kita kalau istilahnya pasar itu pengen bagus, pengen istilahnya sejajar dengan toko modern gitu ya, biar nggak becek bau gitu, kita ini harus diserahin sama pihak ketiga. Terus si pihak ketiga itu ngebangun kan, nanti kita ada perjanjian dengan kita, jadi dikelola misalkan sama pihak ketiga itu sampai 15 tahun atau 20 tahun. Kalau misalkan dia mau memperpanjang boleh, kalau misalkan dia nggak mau memperpanjang berarti itu milik kita, milik Pemda seutuhnya gitu. Kalau misalkan udah di pihak ketiga, semua aturan-aturannya mereka yang pegang,
kita cuma mengawasi dari pihak Pemda. Jadi mau retribusinya bayar berapa terserah mereka, mau kena mungutnya misalkan mau per bulan terserah mereka, mau per minggu terserah mereka. Cuman kita dalam pengawasannya saja pihak Pemda, dan tetap untuk pengurusan STPK STPL walaupun sama pihak ketiga kita yang berperan di sana. Jadi nggak ada hak untuk PT atau pihak ketiga mengeluarkan ini surat. Tetap ini Pemda yang tetap ya. Berarti tetap termasuk kolaboratif governance antara Pemda sama PT pihak ketiga. Gimana? Tentang pembangunan pasar. Sama pihak ketiga. Selain itu kalau ini lingkupnya lebih luas. Luas. Ada dari lebih ke apa namanya tadi? Pihak ketiga. Pihak ketiganya, Iya. terus ke pelayanan publiknya. Jadi kalau misalkan dilihat dari pasar mah emang cakupannya luas kalau itu, kalau untuk ya dalam pembahasan ini. Jadi kita mencakup kemana-mana gitu loh. Jadi nggak ke satu pihak. Jadi kan kita kalau misalkan kita nggak bekerja sama dengan pihak ketiga, berarti kita cuma dengan masyarakat pedagang saja kita berurusan. Tapi kan kayak ini, pasar ini pengen bagus kan, kita cari pihak ketiga yang mampu, yang keuangannya kuat. Itu gitu. biasanya dari mana sih Pak? Tender kan kita misalkan ini pasar Majalaya nih mau di revitalisasi di Bewara kan gitu, di tender siapa yang sanggup, misalkan PTA, PTB, PTC yang punya modal kuat dia yang jadi pemenang gitu. Setelah jadi pemenang tender berarti dia yang sepenuhnya untuk membangun sampai ke pengelolaan gitu. Keuntungan untuk ke Pemda. PP itunya sendiri? Keuntungan untuk ke PT dari hasil penjualan kios satu, dari retribusinya kan retribusinya mereka yang ambil, kita enggak. Oh, jadi retribusi itu langsung menuju Ya, iya. mengalir ke sana. Ke PT gitu. Kalau urusan dengan pihak ketiga gitu, jadi kita mah cuman Pemda mah cuman mengawasi. Jadi kalau misalkan ini si pasar ini udah diserahin ke pihak ketiga, berarti kita cuma mengawasi dalam hal pengurusan ini surat ini. Udah itu, kalau misalkan untuk retribusi, keamanan, kebersihan mereka yang pegang. Jadi mereka bayar berapa dari pedagang, terserah mereka mau ditarget berapa juga. Jadi mereka yang ambil sampai perjanjian itu beres. Misalkan di BGS kan, BGS itu bangun guna serah. Setelah dibangun terus dipergunakan sama mereka. Setelah mereka ini baru diserahin ke Pemda. Kalau misalkan si pihak ketiga itu udah nggak sanggup mengelola pasar, kembalikan lagi ke Pemda, dan keuntungan untuk Pemda itu pasarnya jadi bagus. Jadi bagus. Dari misalkan dari pasar kumuh kita jadi semi modern lah, jadi bagus, jadi tertata rapi. Itu hak kita kalau misalkan mereka udah nggak sanggup gitu. Jadi diambil alih sama kita, diambil alih sama Pemda. Jatuhnya nggak ada PAD buat Nggak ada, kalau sama pihak ketiga nggak ada sama kita. Jadi semua retribusi kan diambil sama mereka, sama pihak ketiga. Karena kan pihak ketiga juga mengeluarkan dana untuk pembangunan pasar itu nggak sedikit, sampai ratusan M lah gitu. Gitu. Jadi mereka juga pengen si uangnya kembali lagi, berikut keuntungannya. Kalau misalkan udah keambil terus udah nggak mau mengelola lagi, ya diserahin aja ke Pemda. Di perjanjian kan di awal itu ada perjanjian, jadi perjanjian itu mau diterapkan itu 15 tahun, mau 20 tahun, mau 25 tahun, tinggal kesanggupan mereka gitu. Kalau misalnya mereka sanggup 15 tahun, di perjanjian tertera 15 tahun, setelah 15 tahun kita ambil alih lagi gitu. Gitu. Itu keuntungan untuk Pemda mah ya dari segi bangunan lah Pemda. Berarti ada kontraknya ya? Ya iya, ada PKS, perjanjian kerjasama. Sebelum dibangun itu kan ada perjanjian dulu. Sebelum tender itu jadi kan ada perjanjian dulu. Kontrak Dibahas. tahunnya 10 tahun, 15 tahun. Iya. Kalau misalkan di perjanjian awal misalkan pengen ngelola pasar tersebut 15 tahun, oke, berarti tinggal dibuatin perjanjian yang ditandatangani langsung sama Pak Bupati. Gitu. Terus mungkin untuk tadi yang Bapak bilang kan si STPK, STPL ini itu bisa digadaikan ya dan ke bank. Bisa Bukan digadaikan tapi atau bahan pendamping. bahan pendamping untuk Bahan yang pendamping. modal itu kan yang minta apa kekurangan modal. Nah kalau semisal nih Pak, memang mungkin sedikit ya yang
mengalami Kemacetan. enggak, maksudnya mengalami ya dalam pembayaran ke banknya gitu. Tapi kan ini kondisi yang sekarang sedang dalam sistem perbaikan ekonomi nih pasca COVID-19. Untuk orang-orang yang mungkin dia bukan menggadaikan tapi lebih tepatnya mungkin meminta modal ke bank dengan menjaminkan STPK ini, terus si pedagang ini tuh tidak bisa mengangsur. Iya, nyetor ke banknya nih. Terus nanti itu permasalahannya apakah si lapak itu jadi milik pihak Ya. bank atau gimana? Itu dalam pengawasan nantinya, dalam pengawasan pihak bank. Tapi nggak bisa diambil alih sama bank tersebut karena kan bank juga nggak mau ambil risiko karena itu kan milik Pemda. Milik Pemda, makanya. Jadi dari pihak bank itu disalurkan, misalkan si A ini udah macet nih masalah angsurannya, kita cari misalkan ke pihak yang lain. Kalau misalkan yang lain, Pak misalkan saya sanggup nih untuk melunasi ini atau misalkan untuk mengangsur lagi, jadi si posisi itu jadi beralih, hak milik berpindah tangan hak miliknya. Oh. Nah nanti kan si berkas-berkas di lapangan udah beres, terus dia harus mengajukan lagi ke dinas untuk balik nama. Misalkan dari nama si A yang macet ke si B, nanti kita proses di sini. Kalau misalkan persyaratan di lapangan udah selesai, udah mencukupi lah persyaratan, udah lengkap, baru kita proses, baru kita keluarin lagi dengan nama yang bersangkutan jadi yang nama yang B. Jadi ibaratnya jongkok yang pedagang sebelum itu dikosongkan, dialihkan lagi ke orang. dialihkan ke pemilikan. Dialihkan ke pemilikan. Bisa. Dia ada kerja sama bank juga ya? Iya. Ada yang bekerja sama dan kalau misalkan yang Cicalengka itu sama Bank Mayora kalau nggak salah. Cicalengka sama Bank Mayora, terus yang Ciwidey sama Bank NISP, PACBC gitu nggak salah. Yang itu kan ada NISP lah dulu mah kalau nggak salah. Terus ada yang sama sebagian sama BRI ada. Oh, ada BRI Ada. juga. Di sana juga kan tertera teras BRI di sana di pasar ada. Jadi kalau misalkan urusan dengan pasar itu kalau misalkan si pedagang butuh modal nggak bakalan dipersulit pihak bank karena si pedagang tersebut kan tiap hari ada di pasar, mau tanggal merah mau hari besar kecuali Idul Fitri si pasar tutup gitu, mau hari besar misalkan Agustusan tetap pasar buka, Sabtu Minggu kan pasar buka, nggak tutup-tutup gitu. Jadi aman lah kalau misalkan dari segitu nggak perlu riskan untuk pihak bank juga gitu seperti itu. Terus untuk kinerja ASN sendiri, kinerja yang mungkin untuk memantau ke pasarnya seperti apa? Ya kalau misalkan pengawasan seperti ke lapangan, kalau kita itu emang di kita juga ditargetkan dari dinas itu kita diusahakan tiap tahun itu di anggaran juga kita harus bisa istilahnya terjun ke lapangan ke tiap pasar yang berada di wilayah Kabupaten Bandung. Jadi itu emang udah ada tugas dari pihak pengawas dari sini, dari seksi pengawasan itu ada, dan kita bekerjasama dengan seksi sarana. Jadi kita ini di sini kita anggarkan untuk misalkan tahun depan nih kita tahun 2023 kita anggarkan nih untuk kebersihannya, kita anggarkan untuk penyediaan sapu lidi. Oh, itu dianggarin dari kita. Kan itu di kita ini yang di bidang saya ini di bidang sarana distribusi perdagangan itu kan mencakup ada 3 seksi nih. Ada yang sarananya, ada yang pengawasannya, ada yang bina usahanya gitu. Kalau misalkan nih pasar ini membutuhkan misalkan kekurangan nih sapu udah nggak ada, misalkan pacul untuk kebersihannya, terus misalkan untuk penerangannya, lampu pijar atau apa segala macam, kita yang anggarin dari sini. Kalau misalkan ini membutuhkan di tahun depan ini misalkan sapu lidi berapa, ini berapa kita anggarin, terus kita diserahin ke sana. Pakai surat berita acara pengadaan? Iya, ada Dari UPTD? Dari UPTD berbentuk nota dinas permintaan dari kita, ada di DPA anggarannya. Jadi itu dalam kurun waktu per berapa bulan atau? Kalau itu itu untuk per tahun. Jadi per tahun dia permintaannya dia kita penuhi untuk per tahun. Untuk penindaklanjutan ke lapangannya mungkin berapa untuk bulan? per lapangan mah itu hampir dari
1 bulan juga hampir ada 3 atau 4 kali lah ke lapangan. Oh berarti hampir setiap minggu ya? Setiap minggu ada. Pasti Jadi ada. setiap minggu itu pasti ada ke lapangan. Misalkan minggu sekarang nih kita ke Majalaya, misalkan minggu besoknya lagi kita kemana, ke Cicalengka. Terus kan kita pantau. Tapi kita juga menunggu pengaduan dari pihak UPTD. Misalnya nih, Pak ini misalkan ada kekurangan nih, bla 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 bla, baru kita penuhi, turun ke lapangan, dicek apakah benar atau tidak, apakah yang dibutuhkan ini seperti apa, kita penuhi nanti di lapangan. Karena di kita kan udah ada anggarannya gitulah. Nah dari tadi kan kita sudah membicarakan terus tentang sistem, tentang sistem, tentang landasan hukumnya, terus tentang hal-hal yang berjalan sini. Nah sekarang saya mau lebih menanyakan ke masyarakat atau pedagangnya, inti dari pedagangnya, apakah mungkin ada keluhan dengan sistem ini, atau mungkin ada keluhan dari pasar, atau mungkin dengan orang-orang yang melingkup di dalamnya sebagai kita itu sebagai organisasi Pemdanya misalnya. Nah, kalau misalkan kita lebih ke permasalahan, ya emang adalah setiap kali di pelayanan itu permasalahannya pasti ada. Satu, tahun kemarin kan kita ada permasalahannya seperti pergantian nomenklatur, itu kan menjadi kendala ke kita. Ya kan dulu kita ini Disperindak, Dinas Perindustrian Perdagangan, terus berubah nomenklatur jadi Disperdagin, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, otomatis ke ini juga berubah. Nah ini nih kan ini Kabupaten Bandung, Dinas Perdagangan ini kan udah yang terbaru nih. Surat Perdagangan. Kalau dulu mah ini dulu Perindustrian baru Perdagangan. Oh, hanya pemindahan kata juga emang jadi mempengaruhi lama. Itu yang jadi kendala, yang jadi kendala itu satu. Terus kedua pergantian kepala dinas. Kan yang dulu pensiun nih. Ada naik PLT, pejabat sementara. Kita itu kalau nggak salah 2 kali PLT ya. 2 kali dari kan Bupati pensiun, kita PLT ke Pemalang, Pawais. Nah, 2 kali PLT itu kan otomatis jadi kendala nih, yang tanda tangan di sini nantinya. Terus setelah itu kita dapat kepala dinas baru. Nah, udah dikukuhkan jadi kepala dinas di kita di sini. Baru ke sini juga berubah. Itu kendala 2. Terus kendala ketiga, pencetakan ini ada keterlambatan dari pihak percetakannya juga. Gitu. Kendala-kendalanya seperti itulah. Kendala itu mah kendala di luar teknis ya, kendala di luar ini cuman biasanya yang jadi kendalanya ada di perubahan nomenklatur. Nggak tahu kan nih tahun depan apakah kita masih di Dinas Perdagangan dan Perindustrian atau kita gabung lagi dengan koperasi, atau kita yang gede keuangannya itu industri, jadi kita dibalik lagi, terus jadi kendala lagi ke sini gitu. Yang jadi kendalanya dari perubahan nomenklatur dinas. Tapi itu menghambat, Pak? Apakah Menghambat ke masyarakat? Menghambat ke pelayanan. Karena kan dari pedagang itu, jadi si pedagang itu kan mempunyai surat tanda pemakaian kios itu nggak semuanya habis di bulan Januari. Iya. Nggak semuanya habis di bulan Februari, kan ada yang Januari, ada yang November, ada yang ini. Jadi itu kan terus muter. Jadi nggak bisa satu ini, misalkan ini satu pasar ini habisnya di bulan Februari, nggak bisa. Jadi tetap di bulan-bulan itu ada yang masa berlakunya udah habis gitu. Itu aja kendalanya. Selain dari itu nggak ada kendala untuk ini gitu. Karena kalau misalkan kendala dari segi ASN-nya, ya kemungkinan di kita emang kebetulan di bidang SPD itu emang kekurangan personil. Seharusnya yang menangani di seksi kita, ya di seksi saya itu harusnya ada 3 orang. Ini dipegang sama 1 orang gitu. Jadi dua seksi itu, 2 tugas itu kekosongan, 2 pekerjaan itu gitu. Jadi saya pegang nih ke kegiatan, misalkan datang ini harus dilayani kan ini, jadi saya kayak gini dulu gitu. Seperti sekarang kan tadi barusan ngurusin sampah, kan kalau misalkan ada yang masuk yang mau perpanjang kan kita harus melayani dulu ini, bentuk pelayanan gitu. Belum ada yang masuk pegawai lagi. Belum, karena kan kita sekarang susah harus di jabatan staf itu lebih berat ketimbang jabatan struktural.
Karena struktural itu gampang kan dipindahin, misalkan ini nih kepala dinas ini bisa pindah ke sini karena udah jelas. Kalau staf itu susah. Staf itu kan karena ada kelas-kelasnya nih, ada kelas 3, kelas 4, kelas 5 sampai kelas 7. Itu jadi susah, jadi penghambat untuk perpindahan. Gitu. Jadi susah lah untuk jadi misalkan nih mau pindah nih ke bidang ini, misalkan udah ada misalkan di sini yang kosong kelas 6, yang mau pindah kelas 3 misalkan nggak bisa, harus uji kom dulu, harus ujian kompetisi gitu. Jadi kalau dulu itu perpindahan staf itu gampang, tinggal kita meminta misalkan Pak pengen pindah ke bidang lain, Pak pengen pindah ke seksi lain, gampang bisa. Kalau sekarang mas staf itu susah karena ini udah ada SK-nya dari Pak Bupati gitu, perpindahan itu. Dicukupkan saja. Udah, mungkin udah cukup jelas ya Pak dengan pembahasan yang tadi dilakukan. Udah nggak ada unek-unek lagi atau masih ada yang pengen ditanyain? Kalau misalkan masalah itu mah kemungkinan boleh lah via WA aja lah kalau misalkan itu. Jadi maksudnya kalau misalkan ada permasalahan sedikit-sedikit gitu, misalkan Pak ini saya sebetulnya ini lupa lagi tadi teh gak ditanyain masalah ini, boleh lah lewat WA aja gitu. Jadi sekian dicukupkan sampai sini. Kami pamit. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.